Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kali ini bertemu dengan Bu Lili pada video pembelajaran tematik 5 materi IPA, yaitu bab magnet. Anak-anakku kelas 6 MI Tarbiyatus Syarifah. Sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita awali dengan ucapan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, anak-anakku kelas 6, magnet. Oke. Kali ini Bu Lili akan menjelaskan tentang asal-usulnya magnet, jenis-jenis magnet, sifat-sifat magnet. Oke, anak-anakku, magnet itu adalah suatu objek atau suatu benda yang dapat menarik benda yang terbuat dari bahan tertentu, yaitu misalnya besi. Jadi benda yang dapat menarik benda. Nah, begitu nggih. Di mana magnet ini berasal dari kata magnesialitos. Ya, magnesialitos ini yaitu bahasa Yunani. Nah, yang artinya magnesialitos itu artinya batu dari magnesia dari kota Yunani. Itu sedikit tentang magnet. Kita lanjut. Magnet memiliki daerah tertentu di sekitarnya yang dipengaruhi oleh gaya tarik magnet. Yaitu apa? Dinamakan medan magnet. Nah, medan magnet ini yaitu yang menyebabkan terbentuknya pola-pola tertentu. Pola ini disebut dengan garis-garis magnet. Nah, anak-anak silakan diperhatikan gambarnya, nggih. Ini di tengah ini adalah sebuah magnet, ya. Di tengah ini adalah sebuah magnet. Nah, di sekitarnya ini kalian lihat, nggih, ada garis-garis yang membentuk sebuah pola, nggih. Nah, polanya akan terbentuk jadi sebuah lingkaran. Lah, inilah yang namanya medan magnet. Di mana medan magnet itu adalah di daerah kutub. Perhatikan ini. Ini adalah garis-garisnya yang rapat sekali di sekitar ini. Di sisi kiri maupun di sisi kanan. Sedangkan di tengah juga ada garisnya. Tapi tidak terlalu rapat seperti ada di kanan kiri. Nah, daerah yang rapat inilah yang dinamakan medan magnet. Oke, anak-anak, kita lanjut ya. Jenis-jenis magnet. Berdasarkan cara terbentuknya, magnet dibedakan menjadi 2, yaitu magnet alam. Contohnya, nah itu gambarnya Bu Lili nggih. Magnet alam itu terbentuk secara alamiah. Sudah ada di bumi kita, yaitu di mana? Di pusat bumi kita. Nah, ini nggih. Maka karena bumi kita mengandung magnet, maka kita biasa menyebutnya dengan gaya magnet. Selain terletak di bumi kita, juga ada yang namanya batu magnet yang ada di magnesia tadi, ada di Yunani. Yang kedua yaitu magnet buatan, di mana magnet buatan ini dibuat oleh manusia dengan tujuan tertentu, ada gunanya. Nah, semacam itu ya. Kita lanjut. Bentuk-bentuk magnet. Nah, bentuk-bentuk magnet ini adalah termasuk bentuk magnet buatan. Yaitu ada apa? Nah, silakan dilihat. Itu seperti botol, itu namanya atau bentuknya silinder.
Nah, itu kotak memanjang seperti sebuah balok, itu namanya magnet batang. Nah, yang ini lancip kanan kiri dinamakan magnet jarum. Yang ini seperti huruf U, maka ini namanya magnet U. Yang ini hampir sama dengan magnet U, tapi lebih lebar lagi, maka ini dinamakan magnet padam atau dinamakan magnet tapal kuda, di mana biasanya ini terdapat pada sepatunya kuda. Nah, sepatunya kuda itu juga ada magnetnya. Magnetnya digunakan adalah yang berbentuk ladam atau tapal kuda. Terus juga ada magnet lempeng atau magnet lingkaran. Ya, biasanya ini digunakan untuk tempelan yang ada di kulkas. Nah, itu kita biasa menggunakan itu. Terus ini terakhir ada magnet cincin. Ya, seperti donat magnet cincin. Dan ada lagi magnet-magnet atau bentuk-bentuk magnet yang lain. Di layar kalian ini adalah magnet yang biasanya ada di pelajaran. Sedangkan sekarang ini banyak sekali bentuk-bentuk magnet yang sengaja dibuat untuk hiasan. Ada bentuk bintang, ada bentuk bulan, bentuk bunga, dan lain-lain. Kita lanjut ya, Nak. Kalau tadi kita mengenal bentuk-bentuknya magnet, sekarang sifat-sifatnya magnet. 1. Memiliki gaya tarik dan dapat menarik benda tertentu. Magnet ini sebuah benda tapi bisa menarik benda yang lain. Nah, benda apa itu? Paku. Tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Ya, tidak semua benda bisa ditarik oleh magnet. Ya, nah contohnya Bu Lili ini adalah paku, ini paku. Terus ada lagi, nah nanti kalian di rumah kalau punya magnet, silakan dicoba benda-benda sekitar kalian. Benda-benda apa saja ya yang dapat ditarik dengan magnet. Nah, gitu Kita lanjut sifat berikutnya. Memiliki 2 kutub. Perhatikan, pada magnet batang yang dimiliki Bu Lili. Ada S dan ada N. Di mana S ini adalah kutub selatan dan N adalah kutub utara. Kadang ini ditulis U, kadang N. U untuk utara atau N pakai bahasa Inggris itu Setiap magnet selalu ada 2 kutub, utara dan selatan. Bentuk magnet apapun, selalu ada U dan S atau N dan S. Berikutnya, kutub senama jika didekatkan akan tolak menolak. Maksudnya apa sih kutub senama? Nah, kutub senama yang dimaksud adalah utara dengan utara atau selatan dengan selatan. Seperti pada gambarnya Bu Lili. Nah, N tadi kutub utara ya, Nak ya. Pada magnet selalu digambarkan atau diwarna merah dan biru atau merah dan putih. Itu ya, Nak Jadi untuk merah melambangkan utara. Perhatikan. Ini ada pasir ya yang menempel pada magnet. N dengan N atau U dengan U, kutub utara dengan kutub utara. Jika didekatkan, maka tidak akan nyambung, tidak mau bersambung. Beda dengan yang kutub tak senama. Jika didekatkan akan tarik menarik. Nah, contohnya ini. Kutub S, kutub selatan didekatkan dengan kutub utara, maka dia akan tarik menarik. Sehingga 2 magnet ini akan menempel. Nah, semacam itu diingat-ingat ya, Nak ya. Jika 2 kutub senama didekatkan
akan tolak-menolak. Jika dua kutub tidak senama, maka dia akan tarik-menarik. Paham ya nak? Kita lanjut. Sifat berikutnya. Dapat menembus benda tertentu. Tidak semua benda dapat ditembus oleh magnet. Yang bisa ditembus yaitu kertas, kaca, atau kain. Itu pun punya ketebalan yang tipis sekali. Jadi ini percobaan, ada percobaan, nanti silakan dilakukan percobaannya di rumah sendiri-sendiri. Dilakukan benar apa enggak ya kata Ibu Lili ini. Nah, semacam itu. Ini ada sebuah kertas, di mana di atas kertas itu ada paku-paku. Pendek gak punya paku boleh pakai klip. Nah, yang dipegang ini adalah magnet. Jika magnet ini digeser ke kanan atau ke kiri, maka paku yang di atas ikut bergeser ke kanan ataupun ke kiri. Kita lanjut. Medan magnet membentuk gaya magnet. Tadi Bu Lili sudah menjelaskan bahwa medan magnet, nah ini. Medan magnet itu lebih ada di daerah ujung magnet, baik ujung kiri maupun ujung kanan, atau pada kutub selatan ataupun kutub utara. Dan silakan diperhatikan nak, untuk medan magnet ini, nah ini ada anak panahnya dari N ke S, dari utara ke selatan. Jadi gaya magnet itu bergerak dari utara ke selatan. Ingat-ingat gaya magnet itu bergerak dari utara ke selatan. Kita lanjut sifat berikutnya. Sifat kemagnetan akan hilang jika dibakar, jatuh, ataupun dipukul. Nah, hati-hati. Di situ ada kalimat sifat kemagnetan. Bukan magnetnya yang hilang, tapi sifat kemagnetannya. Sifat tariknya. Gaya tarik pada benda yang lain itu yang akan hilang. Bukan magnetnya yang hilang. Bisa dengan cara dibakar, bisa dengan cara dijatuhkan, ataupun dipukul-pukul. Bu, ini ada pertanyaan. Bu, gimana ya? Ada magnet jatuh, akhirnya terbelah menjadi dua, semacam ini. Nah, antara kutub selatan sama kutub utara, pas tengah-tengahnya ini ternyata putus. Apakah putusan yang kanan itu hanya mengandung magnet utara dan putusan yang sebelah kiri hanya mengandung kutub selatan? Tidak. Hati-hati anak ya. Sebuah magnet yang terpotong menjadi dua, maka potongannya tadi akan tetap mengandung kutub utara dan kutub selatan dua-duanya. Jadi kalau ada sebuah magnet terus kok dipotong-potong menjadi 8 misalnya, maka ke-8 magnet potongan tadi akan tetap mempunyai kutub utara dan kutub selatan. Walaupun sekecil apapun sebuah magnet akan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Kita lanjut nak. Berdasarkan sifat kemagnetannya, sebuah benda itu dibagi menjadi 3, yaitu ferromagnetik yang pertama. Ferromagnetik itu adalah benda yang sifat kemagnetannya kuat. Benda yang sifat kemagnetannya kuat. Biasanya terbuat dari apa? Besi dan baja. Antara besi dan baja, sifat kemagnetannya yang lebih besar adalah baja. Ingat-ingat ya. Antara baja dan besi itu termasuk ferromagnetik.
Yang kedua yaitu paramagnetik. Paramagnetik ini adalah benda yang sifat kemagnetannya lemah. Tidak seperti besi dan baja. Ya, contohnya paramagnetik ini adalah tembaga. Adalah tembaga. Yang ketiga yaitu diamagnetik. Nah, benda yang bersifat diamagnetik berarti non-magnetis. Tidak memiliki sifat kemagnetan. Walaupun ditarik oleh magnet, maka benda tersebut tidak akan tertarik. Contohnya apa? Kertas, plastik. Nah, itu termasuk dia magnetik. Dan aluminium. Tidak semua tembaga, maaf anak-anak, dilanjut sama Bu Lili. Benda magnetik dan non-magnetik. Nah, tadi yang dibahas Bu Lili sedikit ya. Benda magnetik berarti benda yang dapat ditarik magnet. Baik itu ferromagnetik ataupun paramagnetik. Bisa ditarik secara kuat ataupun lemah. Yaitu ada apa saja? Yang pertama besi, terus baja, nikel, dan kobalt. 4 benda ini bisa ditarik oleh magnet. Maka disebut dengan benda magnetis. Berikutnya, benda non-magnetis. Yaitu ada apa saja? Aluminium, seng, plastik, kaca, kayu, dan kertas. Jadi benda-benda ini walaupun ditarik oleh magnet yang besar, tidak akan tertarik. Tapi benda ini bisa menjadi perantara bagi magnet untuk menarik benda yang lain. Kayak tadi ya, benda dapat magnet dapat menembus benda tertentu. Lah, benda-benda ini bisa dijadikan perantara tadi. Alat yang menggunakan magnet diantaranya apa saja ya? Yang pertama gunting. Nah, ujung gunting itu ada sifat kemagnetannya. Loh, Bu, pakai bentuk yang apa? Batang, silinder, atau yang apa ya? Nah, yang awal tadi dijelaskan Bu Lili, macam-macam bentuk magnet. Untuk pada gunting tidak ada bentuknya. Ada di bagian ujung gunting. Ini ada sifat kemagnetannya. Tapi jika gunting ini sering terjatuh, maka sifat kemagnetan pada ujung gunting akan hilang. Jadi kalau pengen mencoba, benar tak yuk kata Bu Lili itu. Nah, gunakan gunting yang baru. Gunting yang lama tidak boleh, boleh dicoba. Dicoba. Pasir atau tanah di sekitar rumah kita itu juga mengandung pasir yang halus, ya, yang bisa ditarik oleh magnet. Nah, bisa dicoba dengan itu. Kita lanjut. Ada apa saja? Ada bel listrik. Nah, seperti di sekolah kita, kalau mau masuk ada belnya, bel listrik. Nah, bel listrik ini menggunakan magnet U ada di dalamnya. Di dalam bel di sini itu ada magnet U jika dibuka ya nak ya. Terus juga ada papan catur, perhatikan. Walaupun papan catur ini diberdirikan, bidak-bidak catur tidak terjatuh karena pada papan catur ataupun kaki catur itu ada sifat kemagnetannya. Terus juga ada kompas. Nah, kompas ini jelas sekali pengen perhatikan. Nah, kompas ini menggunakan magnet jarum. Ya, langsung setiap jarum selalu akan menunjukkan arah utara dan selatan. N dan S. Oke, kita lanjut ya, Nak. Cara membuat magnet. Kalau tadi magnet sudah tersedia,
kita juga bisa menghilangkan cara kemagnetannya. Nah, sekarang ada benda yang tidak ada sifat kemagnetannya, tapi kita bikin benda tersebut mengandung magnet. Hati-hati ya, yang bisa digunakan yaitu besi dan baja. Oke. Dengan cara apa? Yang pertama dengan cara digosok. Perhatikan pada gambar. Itu besi bagian bawah, besi. Ini tidak mengandung magnet. Akan dirubah atau akan dialiri magnet. Maka caranya yaitu digosok. Cara menggosoknya tidak asal menggosok kayak nyetrika baju, langsung kanan kiri boten. Tapi ini harus searah. Harus searah. Nah, gak boleh kanan kiri gitu, gak boleh, harus searah. Jadi dari atas ke bawah, ke atas lagi ke bawah seperti itu. Itu cara membuat magnet dengan digosok. Cara yang kedua yaitu induksi. Perhatikan contoh ada pada gambar, Ini ada magnet, ya. Sudah diletakkan juga antara kutub utara dan kutub selatan. Bagian bawah ini adalah besi, ya, di mana besi ini tidak mengandung magnet. Tapi kenapa dia bisa menarik paku yang ada di bawahnya? Nah, karena didekatkan oleh sebuah magnet. Jadi kayak tadi, diulang sedikit sama Bu Lili. Magnet dapat menembus benda tertentu. Nah, ini ternyata besi pun bisa jadi perantara selain kertas tadi. Oke, kita lanjut sayang. Yang ketiga dengan cara apa? Elektromagnetik. Nah, kok ono elektro ya Bu ya? Nggih, elektromagnetik berarti ono hubungannya ambek baterai, kabel dan lain-lain. Nah, perhatikan. Ini Bu Lili sudah bikin percobaan ya. Nah, perhatikan itu. Sebuah paku, nah ini kebetulan paku yang digunakan yaitu paku baja. Ya, kenapa menggunakan paku baja? Sifat kemagnetannya akan cepat mengalir. Nah, ini adalah tembaga yang dililitkan searah. Ya, tembaga. Ini adalah tembaga. Yang awalnya paku baja ini tidak ada magnetnya karena dialiri listrik melalui kumparan. Nah, sing muter-muter iki namanya kumparan, ya. Jadi dililiti kumparan dari baja yang dihubungkan atau disambungkan ke sumber listrik. Kebetulan Bu Lili menggunakan baterai, maka si paku baja bisa menarik klip, ya, pada ujung paku, menandakan bahwa paku yang tadinya tidak mengandung magnet sekarang jadi mengandung magnet. Nah, itu anak-anak sedikit penjelasan dari Bu Lili. Semoga bermanfaat untuk memperdalam ilmu kalian. Bu Lili punya soal, silahkan disalin soalnya di buku tugas dan diselesaikan. Nomor 1, apa yang dimaksud magnet? Tadi sudah dijelaskan, ya. Sebutkan yang termasuk magnet alami. Tadi ada 2, ya. Terus jelaskan cara membuat magnet. Ada 3 caranya. Bagaimana cara menghilangkan sifat kemagnetan? Tadi Bu Lili juga menjelaskan ada 3. Apa yang terjadi jika 2 kutub senama didekatkan? Hati-hati, Oke, itu paparan dari Bu Lili. Semoga bermanfaat. Di akhir tema 5. Kita ketemu lagi di evaluasi tema 5. Diakhiri sama Bu Lili. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.